Halo Wir, kita lanjut bahas Makai ini lagi. Di part sebelumnya diceritakan bahwa Dojin BL milik Tsukinoki-san telah dirahasia oleh OSIS. Nokomisu diminta untuk membantu mengambilnya kembali. Dengan bantuan dari Shikiya-san, Nokomisu berniat mengambil Dojinshi itu. Namun sayangnya, Taeyara tahu kerjasama yang dilakukan Nokomisu dan Shikiya-san. Karena hal itu, Taeyara membuat kesepakatan rahasia dengan Nokomisu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe Wir, biar nih channel bisa tembus 1000 subscriber. Oke, makasih buat yang udah subscribe. Gak usah basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Di SMP Kota Monozono saat ini ada seorang anak laki-laki dan perempuan di belakang sekolah. Laki-laki itu menyatakan perasaannya kepada gadis kecil di depannya. Namun, gadis itu menolak tembakan dari laki-laki itu. Gadis itu bernama Kaju Nokomisu. Tentu saja, alasan dia menolak laki-laki itu tidak lain karena dia sangat menyayangi kakaknya. Tak lama setelah itu, Kaju diajak pergi oleh temannya bernama Asami Gonto. Hari Jumat, setelah pulang sekolah, Nokomisu teringat perkataan Taeyara-san kemarin soal membantu Taeyara untuk membuat Shikiya-san dan Tsukinoki-san baikan. Nokomisu harus menanyakan apa yang terjadi antara Tsukinoki-san dan Shikiya-san sambil menjaga rahasia Taeyara-san. Saat akan ke ruang klub, Himemiya tiba-tiba memanggil Nokomisu. Himemiya bertanya apakah Nokomisu luang saat Natal nanti. Dia berniat mengajak Nokomisu untuk ikut pesta Natal bersama teman sekelas. Namun, Nokomisu menolak ajakan Himemiya. Hakamada juga mencoba meyakinkan Nokomisu, namun Nokomisu tidak berubah pikiran. Tiba-tiba, dari belakang Himemiya, sesosok wanita muncul. Dia adalah Shikiya-san. Shikiya bilang bahwa dia tidak bisa datang ke klub sastra karena ada urusan. Sebagai gantinya, Shikiya berencana mengatur jadwal diskusinya minggu sore. Setelah pergi ke kelas Nokomisu, Shikiya berniat pergi ke lantai 2. Namun, Shikiya-san kelelahan dan meringkuk di meja Nokomisu. Terbiasa dengan sikap Shikiya-san, Nokomisu merangkul dan menuntun Shikiya-san pergi. Melihat pemandangan yang tidak biasa ini, Himemiya dan Hakamada saling bertatapan, kemudian mereka bertanya, "Nokomisu, gadis itu siswi kelas 2 di OSIS kan? Kalian berdua cukup dekat?" "Itu tidak benar. Dia memang selalu seperti itu." Di koridor sekolah, Nokomisu memeriksa smartphone-nya. Dia sedang membalas chat dari Shikiya-san tentang rapat diskusi yang tadi ditunda. Mereka mengundur jadwalnya jadi hari Minggu jam 3 sore di kafe permainan papan. Tak lama setelah itu, bunyi notifikasi terdengar. Itu adalah pesan dari Taeyara-san. Dia mengajak Nokomisu untuk bertemu di tempat karaoke dekat stasiun di hari Minggu jam 3 sore. Beberapa saat kemudian, Nokomisu sampai di ruang klub. Di sana, terdapat Yanami dan Komari yang sedang berdebat soal makanan. Di ruang klub, Nokomisu menceritakan tentang rencananya di hari Minggu pada mereka berdua. Mendengar hal itu, Yanami dan Komari hanya menatap dingin pada Nokomisu. Nokomisu mengubah rencananya dengan Taeyara menjadi jam 2 siang. Rencananya, Basori-san dan Nokomisu akan mengunjungi karaoke. Lalu, dia akan bertemu dengan Komari dan Yakishio di kafe bersama dengan Shikiya-san untuk melanjutkan diskusi. Di hari Minggu, Nokomisu bersiap-siap di kamarnya. Kaju tiba-tiba datang dan membantu memilih pakaian untuk kakaknya. Kaju memulai obrolan dengan kakaknya. "Ngomong-ngomong, Oni sama, kamu akan bertemu dengan seorang gadis setelah itu kan?" Bagaimana kau tahu?" Kaju mendekati Nokomisu dengan mata berbinar setelah mendengar itu. "Iya, aku sudah tahu. Ini pasti kencan kan? Apa dengan Yanami-san atau Komari-san? Bukan gadis lain kan?" Tunggu. Ini bukan kencan. Aku hanya akan mengobrol dengannya sebentar." Tapi, kalian hanya berduaan kan? Jika bisa, Kaju ingin ikut dan mewawancarainya." Nokomisu menggendong Kaju dan membawanya keluar sebelum mengganti pakaiannya. Jam 1:05, Nokomisu tiba di tempat karaoke. Dia datang lebih awal untuk membiasakan diri karena ini adalah pertama kali Nokomisu pergi ke tempat karaoke. Saat Nokomisu sedang jalan-jalan untuk membeli minuman di sana, rupanya Yanami juga sedang berdiri di sana. Alasan Yanami berada di sana karena ternyata Kaju memberitahu Yanami bahwa kakaknya akan pergi kencan dengan pakaian rapi dan pergi terlalu pagi. Maka dari itu, Yanami mengira Nokomisu sedang berlatih kencan. Yanami dengan paksa mengikuti Nokomisu ke ruangan. Dia duduk di sofa dan melihat sekeliling.
Mereka mulai berlatih memilih lagu dan bernyanyi di sana. Waktu menunjukkan pukul 1:40. Yanami mengajak Nokumisu untuk menyanyikan beberapa lagu. Namun, Nokumisu menolak dan meminta Yanami untuk kembali. Nokumisu khawatir jika Basori-san akan datang lebih awal. Akhirnya, Yanami pergi dari ruangan itu dengan muka kesal. Seseorang mengetuk pintu tepat pukul 2 siang. Taiyara-san masuk ke dalam ruangan. Ia duduk di sofa yang diduduki Yanami beberapa saat yang lalu. Setelah beberapa saat mengobrol, Nokumisu menyadari bahwa Taiyara-san terkadang juga tersenyum. Saat Nokumisu berencana mulai menyanyikan lagu dengan memegang remote-nya, ternyata Taiyara-san justru mengeluarkan buku sastra Jepang. Alasan dia mengajak Nokumisu pergi ke tempat karaoke tidak lain adalah untuk belajar bersama Nokumisu. Tentu saja, Nokumisu dan Taiyara akhirnya belajar bersama di sana. Setelah beberapa saat, Taiyara-san merenggangkan punggungnya. Mereka istirahat sebentar karena lelah. Sambil istirahat, mereka mengobrol soal masalah Shikiasan dan Tsukinoki-san. Nokumisu berkata akan berusaha membuat Shikiasan dan Tsukinoki-san baikan. Namun, Nokumisu meminta doujinshi PL sebagai bayarannya. Setelah itu, Taiyara membicarakan soal alasan dia mengajak Nokumisu ke sini. Rupanya dia sadar bahwa Nokumisu bekerja sama dengan Shikiasan untuk mengambil doujinshi itu. Maka dari itu, Taiyara berniat mengganggu Nokumisu. Mengungkapkan kekesalannya, Taiyara mengomeli Nokumisu yang ada di depannya. Namun, Nokumisu justru terlihat senang. Nokumisu-san, apa semua itu salah? Tidak, aku hanya berpikir ini lebih seperti Taiyara-san yang biasa. Hah? Bukankah itu berarti kamu pikir aku selalu marah? Dan juga, jangan panggil aku dengan nama depanku. Taiyara-san mengeluarkan sebuah buku pertanyaan dari tasnya dengan marah. Aku tidak akan menahan diri lagi. Nokumisu-san, apa kamu pintar matematika? Yah, tidak juga. Kamu ada di pihakku kan? Ajari aku. Nokumisu melirik pertanyaan Taiyara-san dari sisi lain meja. Aku tidak bisa melihatnya dengan baik dari sini. Kalau begitu, silakan duduk di sini. Taiyara-san menepuk sofa di sebelahnya. Di sebelahmu? Kau yakin? Aku hanya memintamu untuk mengajariku. Jangan memikirkan yang aneh-aneh. Kemudian, mereka berdua belajar bersama. Tak lama setelah itu, dengan pipi yang memerah, Taiyara bertanya. Nokumisu-san. Iya. Taiyara-san mengangkat kepalanya. Jadi, apa ada kelanjutan dari buku itu? Buku itu? Nokumisu bingung. Taiyara-san tersentak. Maksudku, kelanjutan dari doujinshi yang disita. Apakah masih ada? Apa masih belum terbit? Orangnya saja lagi ujian. Dia tidak bisa menulis secepat itu. Oh, begitu. Mau bagaimana lagi? Mempersiapkan diri untuk ujian itu lebih penting. Apa kau penasaran dengan kelanjutannya? Apa? Jangan mengada-ngada. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya karena itu berakhir dengan klimaks. Itu saja. Setelah mengatakan itu, Taiyara meminta Nokumisu untuk merahasiakan pembicaraan ini ke Tsukinoki-san. Namun, Nokumisu justru malah menggoda Taiyara dengan berkata bahwa dia akan memberitahu ketua OSIS soal Taiyara-san yang suka doujin PL. Taiyara segera mendekatkan wajahnya dan memelototi Nokumisu. Taiyara-san, wajahmu terlalu dekat. Nokumisu panik dan langsung mundur menjauh. Sadar akan tingkahnya, Taiyara langsung menunduk dan telinganya memerah. Itu karena kamu terus mengatakan hal-hal yang aneh. Dan juga, tolong, jangan panggil aku dengan nama depanku. Suasana di sana cukup canggung. Waktu sudah hampir jam 3 sore. Waktunya bertemu dengan Shikiasan. Maaf, Shikia Senpai pasti sudah menungguku. Kamu mau menemui Shikia Senpai? Ya, anggota yang lain sudah pergi duluan. Aku harus bergabung dengan mereka. Nokumisu mencoba untuk berdiri. Bisikan Taiyara-san mengikutinya. Tidak bisakah kamu tinggal di sini lebih lama lagi? Taiyara-san memalingkan muka dan mendorong buku pertanyaan ke arah Nokumisu. Tolong jangan salah paham. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Oh, begitu. Yang mana? Baiklah, aku akan menanyakan yang satu ini. Mereka berdua kembali belajar. Beberapa saat kemudian, ruang karaoke terbuka dan seorang gadis masuk.
Dia adalah Yakishio dari klub sastra. Tayara-san dan Nokomisu buru-buru menjauhkan diri satu sama lain. Apa aku mengganggu kalian berdua? Tidak, kau salah paham. Tayara dan Nokomisu menjawab dengan serempak. Nokomisu dan Tayara menjelaskan ke Yakishio bahwa mereka sedang belajar di sana. Untuk mengatasi kecanggungan mereka, Yakishio mengajak mereka menyanyikan sebuah lagu. Tentu saja, Tayara dan Nokomisu menerimanya. Kamu yang memanggilnya kemari kan? Apa kau tahu apa arti kata rahasia? Tidak. Maksudku, aku tidak memberitahunya. Tayara-san menatap tajam ke arah Nokomisu. Nokomisu tergagap. Dia melanjutkan dengan nada yang lebih dingin. Nokomisu-san, jangan lupakan janji kita. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau kamu melanggarnya, kan? Setelah selesai bernyanyi di ruang karaoke, Nokomisu dan Tayara berpisah di stasiun. Saat itu pukul 4 sore. Sudah 1 jam berlalu dari waktu yang dijanjikan. Mengecek pesan di smartphone-nya, rupanya Komari sudah mengirim banyak pesan kepada Nokomisu. Saat Nokomisu dan Yakishio berada di seberang kafe permainan dan menunggu lampu penyeberangan, di seberang jalan terlihat seorang wanita yang juga memasuki kafe. Dia adalah Koto Tsukinoki-san. Nokomisu memiliki firasat buruk soal ini. Segera setelah lampu berwarna hijau, Nokomisu dan Yakishio bergegas menuju ke kafe itu. Setelah membuka pintu kafe, terlihat Tsukinoki-san berdiri di depan meja dengan wajah tegas. Shikiya-san tanpa emosi seperti biasa, dia duduk di kursi. Komari yang melihat Nokomisu datang, segera berlari ke arah Nokomisu. Aku bilang pada Tsukinoki-senpai kalau aku ada di sini bersama orang itu. Maaf, aku tidak menyangka hal ini akan terjadi, ucap Komari dengan air mata yang menetes. Komari, jadi apa yang terjadi? Mereka saling memelototi satu sama lain sejak senpai bergabung. Tsukinoki-senpai memukul meja. Shikiya, apa yang kau lakukan? Apa yang salah? Aku tahu kau sudah menjaga Kohaiku, tapi kau sudah kelewatan akhir-akhir ini. Apa itu hal yang buruk? Nokomisu segera memotong pembicaraan mereka berdua. Tunggu sebentar. Aku meminta bantuan Shikiya-san ketika novel senpai disita. Dia tidak melakukan sesuatu yang aneh. Nokomisu-kun, apa itu benar? Bagiku, Shikiya dan Tsukinoki-senpai terdiam di tengah-tengah. Koto-san, Nokomisu meminta bantuanku. Kau tahu? Shikiya-san berdiri di samping Nokomisu dengan tenang sebelum Nokomisu menyadarinya. Semua orang sedang membersihkan kekacauan yang ditimbulkan oleh Koto-san. Shikiya-san mendekati Tsukinoki-senpai dengan agak provokatif. Tsukinoki-senpai memelototi wajah Shikiya-san dalam diam. Maafkan aku, Nokomisu-kun, Komari-chan, dan Yakishio-chan. Aku meminta maaf karena telah menyeret kalian berdua ke dalam kekacauan ini. Tsukinoki-senpai membungkuk dalam. Jangan libatkan diri kalian dalam hal ini lagi. Ini adalah kesalahanku sejak awal. Jadi, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi, jangan terlalu dekat dengan Shikiya. Mereka semua terdiam mendengar kata-kata itu. Seluruh tempat menjadi hening. Nokomisu memilih kata-kata dengan hati-hati saat bertanya. Apa ini nasihatmu sebagai senpai kami? Ya, meskipun itu bukan kewajibanku untuk mengatakannya. Begitu, tapi senpai sudah menjadi pensiunan anggota klub sastra. Tsukinoki-senpai menggigit bibirnya dan menunduk. Kau benar, maafkan aku tidak akan membuat masalah lagi pada semua orang. Itu sebabnya kau harus menyerahkan dojinshi dan hal-hal lain pada anggota saat ini seperti kami. Entah kau sudah pensiun atau apapun itu, senpai tetaplah bagian dari klub sastra. Serahkan saja pada Kohaimu. Tolong percaya pada kami. Tsukinoki-san menundukkan kepalanya sekali lagi. Maaf sudah mengganggumu, Shikiya-san. Dengan itu, Tsukinoki-senpai diam-diam meninggalkan toko. Komari yang melihat hal ini mencoba menyusul Tsukinoki-san. Shikiya-san berdiri dalam diam. Ia kemudian mengambil selembar uang dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja. Maaf, aku akan meninggalkan bayaranku di sini. Shikiya-san berjalan keluar dari toko dengan langkah goyah. Melihat hal ini, Yakishio mendorong punggung Nokomisu. Dia meminta Nokomisu untuk mengejar Shikiya-san.
Nukumisu meninggalkan kafe. Kondisi langit sedang mendung, dan tak lama kemudian hujan turun. Shikiya-san berjalan menuju SMA Suwabuki di trotoar. Nukumisu berlari ke arahnya dan berjalan di sampingnya. Apa kau baik-baik saja? Kau mau pergi kemana? Mau pulang ke rumah. Shikiya-san bergumam dengan nada kekanak-kanakannya yang tak berdaya. Di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu sampai di tengah jalan. Hujan semakin deras. Nukumisu dan Shikiya berteduh di apartemen terdekat. Nukumisu menghela nafas lega dan melirik ke arah Shikiya-san. Setetes air menetes dari poninya yang basah membasahi pipinya yang pucat. Hujannya semakin deras. Aku akan membeli payung di sana. Bisakah kau menunggu sebentar? Tidak apa-apa. Aku akan memanggil taksi. Apa kau tidak kedinginan? Entahlah. Shikiya-san bergumam tanpa daya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Dia bergumam lebih tak berdaya lagi. Ya, orang itu terkadang bisa berat sebelah. Tolong jangan terlalu dipikirkan. Apa aku membuat kalian kesulitan? Tidak, itu tidak benar. Sebaliknya, kamilah yang meminta bantuanmu. Nukumisu menyerahkan sebungkus tisu yang ditemukan di saku bajunya. Makasih, kamu baik sekali. Shikiya mengambil satu dan menyekat dahinya yang basah. Adik perempuanku yang menaruhnya di sana untukku. Dia sangat baik hati. Ujung jari Shikiya-san menyentuh jari Nukumisu. Kalau begitu, untuk saat ini, tolonglah bersikap baik padaku. Jari-jari Shikiya-san memegang tangan Nukumisu. Shikiya-senpai? Tidak ada jawaban. Shikiya-san berdiri sangat dekat dengan Nukumisu hingga bahu mereka bersentuhan. Dia tidak bergerak. Taksinya belum datang. Nukumisu meraih jari Shikiya-san. Shikiya-san dengan lembut menggenggam tangan Nukumisu. Itu adalah pertama kalinya Nukumisu menyadarinya. Gadis ini tidak meneteskan air mata saat menangis. Interlude chapter 2. Di ruang karaoke, Nukumisu pergi ke toilet. Di ruangan itu hanya terlihat Yakishio dan Taiyara-san. Sambil memegang mic, Yakishio bertanya kepada Taiyara, apakah Taiyara-san berpacaran dengan Nukumisu. Dengan ekspresi terkejut, Taiyara berkata, "Apa? Kenapa kamu menanyakan itu?" Tak peduli bagaimana aku melihatnya, jarak kalian saat belajar terlalu dekat, bukan? Apa orang-orang akan benar-benar begitu dekat jika mereka hanya belajar secara normal? Itu karena hanya ada satu buku pertanyaan di sini. Apa ada masalah? Apa aneh jika aku belajar dengan laki-laki? Memang itu tidak aneh. Nukumisu-san dan aku sudah pernah bertemu sebelumnya, dan saat itu kami belajar bersama. Lalu, apa hubunganmu dengannya, Yakishio-san? Kami berdua berada di klub sastra. Dia memanggilku ke sini hari ini untuk... Yakishio berhenti sejenak. Apa dia memanggilku ke sini? Apa maksudnya? Maksudmu, kamu datang ke sini tanpa dia menyuruhmu? Yakishio menyilangkan tangannya dan memiringkan kepalanya. Aku tidak yakin. Kalau dipikir-pikir, penjelasan yang kudapat tidak terlalu rinci. Aku hanya berpikir aku akan mampir ke karaoke saat... Aku tidak yakin. Kalau dipikir-pikir, penjelasan yang kudapat tidak terlalu rinci. Aku hanya berpikir aku akan mampir ke karaoke saat aku tersadar dari itu. Begitu. Taiyara-san berulang kali mengangguk seolah-olah dia benar-benar mengerti. Taiyara menatap tajam ke arah pintu kamar, di mana Nukumisu baru saja pergi. Taiyara-san menuangkan teh ke dalam botol airnya sambil bergumam. Bukannya kamu harus menyadari hal-hal ini ketika kamu menginginkan seseorang? Tapi, Nukumisu-san sepertinya tidak mengerti usaha para gadis. Dia tidak peka. Aku mengerti. Nukun memang seperti itu. Siapapun yang jatuh cinta padanya akan mengalami kesulitan. Memang, dia adalah musuh para gadis. Nukun benar-benar tidak bisa dimaafkan. Keduanya saling bertukar pandang dan tertawa riang. Saat itu, Nukumisu membuka pintu. Dia tampak terkejut. Ada apa? Kenapa kalian berdua menatapku? Nah,
Itu sebabnya aku tidak menyukai bagian itu darinya. Ya, tepat sekali. Kedua gadis itu tertawa lagi. Nokumisu hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Oke Bir, part 14 udah selesai. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.